Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Zilan Ahriadia. Aku dari KPI kelas 2C. Di sini aku akan membagikan sedikit pengalaman sekaligus bukti apa yang telah aku rasakan setelah aku menjalani beberapa challenge dan tugas juga dari mata kuliah Etika dan Filsafat Ilmu Komunikasi. Sebelumnya, mata kuliah ini dibimbing dan diajarkan langsung oleh dosen pengampu yaitu Bapak Fahrudin. Jadi di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman dan apa yang saya rasakan selama menjalankan challenge pada ujian akhir semester 2 ini. Oke, tugas pertama atau challenge pertama yaitu tentang membaca buku dan menulis kesimpulan atau ulasan tentang apa yang kita dapat terkait buku yang kita baca tersebut. Sebelumnya saya telah membaca banyak buku, tapi bukunya ini buku novel kebanyakan, dan gak sedikit juga buku pelajaran yang saya baca, tapi lebih banyak novel dibandingkan buku pelajaran yang saya baca. Saya membaca buku Terelie khususnya kalau untuk novel, tetapi di tugas kemarin kita dapat link khusus ini dimana kita harus baca buku yang ada berasal dari link tersebut. Di situ banyak ada buku tentang sejarah Amerika dan kenapa ekonomi dunia bisa hancur, terus sejarah Perang Dunia Kedua, dan begitupun banyak sisi gelap Amerika dan maaf mungkin di situ aku baca buku tentang ras. Jadi ada beberapa di bagian Amerika Latin sana itu yang memprioritaskan manusia berkulit putih atau orang berkulit putih. Di situ aku baca banyak sekali. Di situ aku baru tahu bahwa nggak sedikit ilmu yang aku tahu. Jadi ilmu yang aku tahu dan ilmu yang aku dapat sekarang itu masih kurang lah dibandingkan ilmu-ilmu yang di luar sana gitu sama orang-orang luar sana. Itu lanjut ke challenge ada kita membaca Al-Quran di sini yang sebelumnya itu kita mungkin banyak dari kita khususnya saya sendiri itu nggak nyampe satu halaman baca Quran. Mungkin setelah selesai sholat kita baca surat-surat pendek hanya mengulang 2 surat 3 surat, tapi karena ada challenge dan itu ngebuat diri saya semakin terpacu dan terdorong untuk ini kita harus baca Quran lagi nih, soalnya Quran ini tuh bukan hanya sekedar challenge, tapi ini tuh kebutuhan. Ini harus sudah menjadi asumsi bagi diri kita masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalkan kita nggak baca Quran, harusnya ada something yang dimana itu kita ngerasa kurang dan kita harus ngelakuin itu, yaitu baca Quran. Oke, lanjut. Ada tugas ini yang paling penting, challenge-nya itu sholat tahajud. Kenapa aku sebut paling penting? Karena tahajud ini itu kegiatan awal sebelum kita menjalani hari, atau setelah itu ada sholat subuh. Sebenarnya sholat subuh sih yang paling penting. Tapi kenapa kita dikasih challenge ini? Ini perspektif aku mandang challenge tahajud ini dari Bapak Fahrudin, yaitu sebagai alarm atau sebagai penanda bagi kita bahwasanya kita harus bangun nih sebelum sholat subuh. Soalnya kalau misalkan tahajud kita udah bangun, pasti subuh kita kan udah bangun juga. Itu otomatis persiapan kita untuk menjalankan subuh dan menjalankan hari-hari pasti pagi hari itu otomatis lebih positif dong. Karena sebelumnya itu kita udah sholat tahajud terlebih dahulu gitu. Tapi kalau misalkan subuhnya telat, apalagi nggak ada tahajud, itu kemungkinan pagi-pagi atau kegiatan setelahnya itu bakalan ambiar gitu atau nggak bakalan terkontrol. Jadi kenapa kita harus mulai dari sholat tahajud terlebih dahulu? Karena kalau misalkan dari tahajud aja sudah terukur, maka kegiatan selanjutnya akan terukur juga. Jadi kenapa harus sholat tahajud terlebih dahulu? Karena tahajud ini adalah kegiatan pertama yang kita lakukan setelah bangun tidur. Kalau misalkan setelah bangun tidur, buat saya berkelanjutan ini saya usahakan untuk tidak melihat HP. Jadi mau lihat jam berapapun itu saya langsung bangun, cuci muka, baru buka HP. Karena kenapa? Kalau misalkan mata kita setelah bangun tidur langsung yang kita lihat itu HP, kemungkinan besar mata ini langsung terpapar
sinar radiasi. Itu pokoknya saya pernah baca, aku pernah baca dari TikTok, ada dokter menyarankan ketika bangun tidur itu nggak harus buka HP terlebih dahulu untuk melihat jam gitu. Jadi kita bisa ngeliat dari jam dinding atau jam tangan, itu bisa lebih bagus atau lebih baik dibandingkan untuk langsung lihat ke HP. Oke, mungkin itu saja dari aku penjelasan dan bagikan cerita ya mungkin ya dari aku sendiri. Kurang lebihnya jika bermanfaat silahkan diambil, jika ada kesimpulan silahkan disimpulkan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.